Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Nurmalasari dengan NIM C1L019103. Pada kali ini saya akan menyampaikan materi tentang pendekatan sosial dan community development based on participation, atau pendekatan sosial dan pengembangan masyarakat yang berbasis partisipasi. Teknologi partisipatif memiliki dua makna atau pengertian. Yang pertama, teknologi partisipatif adalah teknologi yang dapat diakses oleh pihak yang memerlukannya. Yang kedua, teknologi partisipatif adalah teknik-teknik yang efektif digunakan untuk mengembangkan partisipasi. Adapun upaya peningkatan aksesibilitas teknologi menjadi partisipatif ada 3. Yang pertama, komunikasi. Komunikasi merupakan hal yang paling penting dalam upaya peningkatan aksesibilitas, dikarenakan komunikasi adalah penyampaian dengan gerakan persuasif dengan harapan masyarakat dapat ikut berpartisipasi. Kemudian yang kedua, penyuluhan. Dengan adanya penyuluhan, maka informasi dapat diterangkan dan dapat tersebar luas. Kemudian yang ketiga, pendidikan. Pendidikan partisipatif bisa menjadi faktor kunci untuk jenis pendidikan. Hal ini karena pendidikan partisipatif seharusnya dapat mendorong partisipasi yang lesu. Kemudian, prinsip kerja partisipatif. Terdapat 6 prinsip. Yang pertama, program kerja yang disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Kedua, program kerja dilaksanakan melalui kerjasama. Yang ketiga, program kerja tidak mengarah pada golongan tertentu. Yang keempat, selama program berjalan, koordinasi selalu dilakukan secara vertikal maupun horizontal. Yang kelima, tidak perlu bersikap superior atau merasa paling tahu. Dan yang keenam, tidak perlu memberikan janji kepada siapapun, tetapi kesungguhan kerja dalam konteks program kerja yang sudah ditentukan. Adapun pembangunan partisipasif merupakan pembangunan yang memposisikan masyarakat sebagai subjek atas program pembangunan yang diperuntukkan bagi kepentingan mereka sendiri dan melibatkan masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi. Adapun metode pendekatan sosial yaitu serangkaian prosedur dan teknik yang ditempuh guna menyampaikan suatu ide atau gagasan agar dapat diterima oleh pihak sasaran. Unsur-unsur yang terkandung yaitu ada ide atau gagasan yang tertentu. Kemudian terdapat pihak penyampai dan pihak sasaran penerima. Kemudian secara implisit, pihak penyampai ide menginginkan sukses di dalam menyampaikan ide atau gagasan. Kemudian, pada pihak sasaran penerima, terdapat banyak faktor yang ikut menentukan sikap menerima atau menolak terhadap ide atau gagasan yang disampaikan. Penerapan metode pendekatan sosial ada 2. Yang pertama, jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek merupakan pendekatan sosial kondisional perlu dibarengi dengan melalui pendekatan otoritatif, yang artinya ide atau gagasan yang ingin disampaikan harus mendapat legitimasi dari orang yang memiliki otoritas, yaitu pejabat setempat. Kemudian, jangka panjang merupakan pendekatan sosial mentalistik yang perlu dibarengi dengan melalui pendekatan persuasif. Artinya,
Ide atau gagasan harus disampaikan secara rutin melalui berbagai media dan kesempatan. Adapun pintu masuk pendekatan sosial. Pendekatan institusional dilakukan dalam kemasan formal di balai desa, kantor kecamatan, dan lain-lain. Pesan atau ide disampaikan langsung kepada komunitas sasaran secara kolektif. Dan pendekatan personal dilakukan dalam kemasan informal atau santai pada setiap kesempatan. Pesan atau ide gagasan disampaikan dengan cara face-to-face terhadap komunitas sasaran dengan pola getok tular. Adapun 3 indikator keberhasilan community development based on participation. Yang pertama, perbaikan dan peningkatan kondisi dan taraf hidup masyarakat desa telah berhasil. Kemudian kedua, termotivasinya masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam membangun desanya sendiri. Yang ketiga, tumbuhnya kemampuan masyarakat desa untuk berkembang secara mandiri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.